Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibata lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sebut batang sedaya pengurus takmir saking masjid Nabari Al-Awabin yang hormati, teman-teman para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh, adik-adik, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, taufik hidayahnya. Khususnya kita masih diberi oleh Allah kekuatan, kesehatan, bisa menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini jadi puasa yang makbul, puasa yang Allah berkahi, dan kita bisa menunaikan dari awal sampai akhir nanti. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semuanya berdoa dan berharap semoga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita maupun sahabat-sahabat kita semuanya, termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah niki kula saged menghadiri di acara kajian sore di Masjid Mubarak ini untuk bincang-bincang bareng-bareng ya. Untuk kita tentunya belajar bareng-bareng. Saya tidak ingin menggurui karena semuanya sama tetes guru kabeh nih. Bapak Ibu sama tetes guru, minimal guru ini awake dhewe kan ngoten to, atau gurunya untuk anak cucunya. Jadi semuanya sudah mu'alim ya. Maka tidak ada yang lebih, semuanya sama. Yang ada hanya tinggal tawasul bil haq, saling kita menasihati satu sama lain. Jenenge guru kuwi kadang ya lali ya. Ya napa nggih? Tidak ada guru yang tidak pernah lupa. Oh yang guru sudah teladan pun kadang ya lali, lupa, itu biasa. Karena namanya manusia itu adalah makhluk yang dikasih lupa, itu sudah biasa. Karena itu dalam menjali ini kita nanti sarang-sarang bagaimana kita belajar saling untuk menimba mana yang masalah untuk kita hidupkan sarang-sarang. Karena kita ini kan sebagai Allah yang merasa selalu ada kekurangan. Jadi kalau nanti ada orang alim, tentunya tetap punya kekurangan. Karena di atas orang alim ada yang lebih alim. Jadi di antara yang sergap membaca ada yang lebih sergap membaca. Maka tidak boleh kita mengatakan saya yang paling mudah. Tapi yang ada kita punya kelebihan, Bapak Ibu juga punya kelebihan. Dalam satu waktu juga punya kekurangan. Inilah kalau kita punya kesadaran itu, insya Allah dalam kita beribadah, bermuamalah jadi enak. Karena tidak ada yang mengatakan ini loh yang paling benar segalanya. Jadi karena semua kalau kita bilang ibadah, terutama dalam ibadah sholat itu kan ada hadis kan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholato sira kabeh kaya anggone kita sholat Nabi Muhammad dalam melakukan ibadah sholat. Maka kalau kita lihat ya kaum muslimin dimanapun berada, insya Allah kabeh sholat itu melu Nabi Muhammad. Wong dene kok ono variasi toh ya, karena Nabi juga dalam ibadah ketemu orang juga kadang variatif. Hadis itu kan tidak satu bentuk.
Hadis itu sangat banyak. Paling kalau kita melihat pada konteks para imam madhab, itu ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, dan ada Hambali. Tentunya mereka juga mendasarkan pada sumber hadis Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Al-Quran dari yang Allah berikan pada itu sama sebenarnya. Cuma di dalam konteks aplikasi mereka ini mendapatkan sumber yang kemungkinan ada perbedaan, karena perbedaan di dalam konteks keyakinannya juga menjadi berbeda. Karena itu dalam konteks kita ibadah, artinya para jamaah semuanya, yang terpenting kita mengikuti beberapa mazhab yang sudah muktabar. Jadi kalau kita sudah ikut para mazhab yang 4 itu, ya, itu insya Allah semuanya sudah menggunakan sumber yang muktamad, sudah bisa dipercaya kebenarannya. Insya Allah menjadi mudah. Karena itu kita sebagai hamba Allah yang tadi kita punya kekurangan, ya kita tinggal nyadong kepada para ulama, kepada para imam, ya, para kiai yang sudah melakukan kajian, beberapa kajian ilmu agama Islam. Jadi kita lebih mudah. Karena kalau kita ini harus beristihad, beristimbat, lewat hadis ora pati akeh apalane. Nggih napa nggih? Quran ya belum tentu hafal semuanya. Ya hafal paling beberapa ayat yang ayat-ayat bidiyah lah hafal, tapi kalau yang sebanyak itu kan ya baru sebagian ya. Karena itu kita sebagai Allah ya yang merasa tentunya banyak kekurangan, kita masih na'tamid ala al-a'immah fil madhahib, ya, kita masih berpegang pada bagaimana para imam madhab melakukan kajian-kajian di dalam kaidahnya, dan kita bisa intibak, kita bisa derek punopo pendapat. Nah, ewan ini di daerah kita punika, di daerah Indonesia, meskipun imam ada pada 4, ya, ada 4, tadi ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Yang banyak dikaji dan diikuti oleh umat Islam di Indonesia adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Ini yang mayoritas, jadi yang mayoritas. Tetapi kalau kita kembali kepada di dalam kajian Nahdlatul Ulama sendiri, NU itu juga mengakui 4 madhab. Jadi tidak 1 tapi 4 madhab dianggap masih dalam koridor yang bisa diikuti. Hanya mayoritasnya punika dari Imam Syafi'i. Ya karena memang gurune ngono mbiyen. Gurune saka Timur Tengah ketika ngaji di Mekah, ya. Itu memang yang dikaji jalurnya jalur Imam Syafi'i. Dan yang umum biyen itu jalurnya jalur Hanafi, ya, mungkin banyak Hanafi, atau jalurnya Hambali, ya banyak Hambali. Cuma karena pokok awalnya, pokok awal kiai-kiai Nusantara ini ketika di Saudi, di Mekah, di Madinah dulu memang banyak belajar dengan para ulama yang berkecimpung mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, sehingga kajian itu dibaca, ditelusuri, dan kemudian dikembangkan di Indonesia. Maka kalau kita belajar di kampung atau di masyarakat, ya, kalau kita belajar fikih, yang pertama kan belajar kan Sulam Safinah, ini apa sih? Safinah itu yang kecil, itu Imam Syafi'i madhabnya, ya, Sulam Safinah. Munggah sidik Sulam Taufik, itu juga Imam Syafi'i madhabnya. Itu yang kita baca. Jadi dulu kita tidak langsung belajar Bulughul Maram, dah. Kita belajar ya kecil-kecil Sulam Safinah, khatam, munggah sidik Sulam Taufik. Sulam Taufik khatam, munggah menjadi Fathul Qorib, itu kan matan Abi Syuja, itu Fathul Qorib. Jadi semuanya mengarah kepada mazhabnya Imam Syafi'i.
Dari Fathul Qorib munggah kalau sudah khatam kok isih kober ngaji. Karena kadang nek wis MTS, SMP khatam Fathul Qorib itu takrib itu ya kadang wis males sinau, wis males ngaji, wis khatam wis kemudian lepas, ingin belajar ilmu yang banyak. Ya tidak salah. Karena kalau sudah khatam takrib dan untuk ibadah insya Allah sudah lumayan cukuplah untuk kita sanggup ibadah. Karena bukan menjadi ahli fikih, hanya kita menggunakan di dalam kaidah kita bermadzhab dan beribadah, itu boleh seperti itu. Nah kalau sudah selesai takrib mungkin ada lagi yang meningkatkan kemampuannya, ya ada naik nanti ada Fathul Mu'in, ada Fathul Mu'in juga fikih, itu juga mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Nanti ada lagi dari Fathul Mu'in naik lagi punya pengalaman nyantri di pondok pesantren yang besar, misalkan di Lasem atau di Kudus atau di Jombang begitu, atau di Sarang, bisa nambah lagi dengan Fathul Wahab. Itu naik semua berjenjang. Nanti juga ada namanya Kifayatul Akhyar, semuanya kita fikih. Nah, kita fikih yang itu adalah muara dari jajaran mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi karena itulah kemudian beberapa pola ibadah di kalangan mayoritas umat Islam di Indonesia itu mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Meskipun ada sebagian itu kan yang tidak ikut, tetapi itu tidak terlalu banyak, karena yang banyak rata-rata berkaca atau mengaji dengan kitab tadi itu, sehingga ya sampai sekarang terwariskan. Dan sampai-sampai kita kadang-kadang tidak mau tahu tentang dalilnya. Yang penting ono kitab kuwi maksudnya jelas, ya sudah kita percaya. Tidak bertanya hadisnya mana, Qur'annya mana. Yang penting ada dalilnya dalam kitab ini, yaitu kita pegang. Karena rata-rata para ulama yang nyusun tadi, misalkan Sulam Taufik, Sulam Safina, Fathul Qorib, Fathul ini bukan orang-orang yang baru belajar, dia sudah belajar ilmu yang kuat, yang banyak. Hanya memang ditulis dengan bahasa yang simpel, tidak menunjukkan sumber-sumber yang asasi. Dan kalau mau sumber yang asasi, ya kitab yang besar. Boleh menggunakan kitabnya Imam Syafi'i Al-Um, itu ada dalilnya, ada hadisnya. Kalau Al-Um itu langsung kepada sumber asli dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ada. Ada juga langsung menggunakan kitab Al-Muhadzab atau Al-Majmu'. Nah, itu juga langsung itu ada rincian banyak. Itu ada. Itu kalau kitabnya memang kajian yang besar, yang panjang, itu ada adillah, ada sumber-sumber dalilnya, mungkin ada hadis, ada asar sahabat, itu diterangkan dalam kitab yang besar yang berjilid-jilid. Tapi yang kitab kecil-kecil yang kita kaji di pondok pesantren yang masih pemula, itu rata-rata hanya matan atau mungkin hanya ungkapan-ungkapan yang sederhana agar bisa dikaji secara mudah oleh umat Islam yang masih pemula, masih awal, simpel. Itu tentunya bukan akhir, itu sebagai mukadimah lah. Kalau dia ingin belajar banyak, ya kudu sinau terus, tidak boleh berhenti pada kitab takrib lahir, tidak, harus berkembang pada kitab yang selanjutnya sehingga nanti mengerti al-adillah, mengerti beberapa dasar di dalam kita beribadah. Ini beberapa sistem ya saya kira perlu kami sampaikan di awal, karena memang di dalam kehidupan masyarakat kita ini kan ada paritas sekarang ini, apalagi sekarang zamannya zaman medsos, zamannya ada WA, ada IG, ada internet, itu kan semuanya bisa dicari dalam waktu yang cepat. Kalau kita sudah buka grup itu di WA itu langsung muncul pola ini, itu ada. Yang ini bagaimana? Ada buka di internet juga banyak kitab-kitab yang ditampilkan juga banyak, meskipun ya ada ditulis dalam bahasa Arab yang kadang juga perlu pemahaman. Tapi kan ada terjemah sekarang ini
Kalau kita buka internet bisa langsung diterjemah, langsung juga bisa tanpa harus satu perkata, langsung dibuka, langsung dipoto tuh langsung keluar tulisan Indonesianya juga bisa. Kok sangat cepat sekarang, canggih. Jadi ini juga yang menjadi problem. Maka pola kita di dalam belajar setidaknya harus kembali kepada pola yang benar. Jadi kita tidak bisa hanya langsung kepada apa istilahnya dari internet, tetapi kalau bisa kita tasih kepada para kiai, para ustadz yang ada di sekitar kita, agar kita tidak salah di dalam mencerna sebuah pembahasan ilmu. Karena kalau kita hanya membaca dari sebuah artikel di internet, jangan-jangan itu artikelnya salah ketik. Nah, ini kenapa? Kan ada salah ketik, itu ada. Dan salah ketik harus kita ambil. Itu nanti kan juga menjadi dalun mundilun, sesat normanya sesat. Maka harus kita lakukan validasi sumber yang kita ambil sudah sumber yang muktamad, sumber yang sudah kebenarannya bisa diakui, maka harus dilihatkan kepada orang alim. Dan saya yakin untuk era sekarang nih para jamaah sedaya, orang alim sudah di mana-mana, enggak kayak zaman dulu. Nek zaman dulu aku golek wong pinter rasane kudu mlaku nang pondok pesantren, kudu mlaku nek ora ketemu. Lah sakniki semua wilayah wonten tiyang alim. Wonten sakniki hampir semua perkampungan ada. Ya cuma kita purun boten silaturahim marani wong alim itu aja ya, karena era sekarang kan eranya orang super sibuk, masing-masing sudah fokus dalam kegiatan sendiri-sendiri, sehingga kadang untuk penambahan ilmu itu hampir-hampir tidak ada waktu, kecuali yang tua-tua. Nek sing tua-tua ini alhamdulillah niki untuk nambah niki keberkahan yuswa yang sepuh-sepuh alhamdulillah taksih saged bareng-bareng niki nek kawula pireng ya Allah. Banyak yang sepuh yang ingin berkhidmah ya, bagaimana mengembangkan masjid yang ada luar biasa. Mudah-mudahan menjadi salah satu amal yang soleh, amal jariyah yang para jamaah Bapak Ibu lakukan, sehingga mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan. Amin Allahumma amin. Karena masjid ini tidak kita uri-uri, sebelum nasi uri-uri. Ya kita umat Islam. Tidak ada yang cinta ke masjid kalau tidak umat Islam ini. Dan yang namanya nguri-nguri masjid, termasuk nyapu masjid, itu termasuk amal yang luar biasa. Saya karena dulu pernah ditanyakan pada Muhammad, apa amal sing apik? Karena kebetulan yang tanya itu adalah orang penyapu masjid. Maka Nabi jawab, sing amal apik yo sing ngresiki masjid. Tapi betul, begitu dia wafat, dia mendapat nur, mendapat padange kuburan guru bisa babi amalihi ing dalam ngresiki masjid, luar biasa. Maka di sini para jamaah kula suwun saged sareng-sareng masjid sing gedene semene iki kudu diuri-uri, diramekno lewat kajian. Alhamdulillah, kajian apapun yang terpenting menambah ilmu pengetahuan, nambah ilmu kanggo napa parep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek kita kok hanya kerja terus ya kerja ana watese. Ya napa nggih? Ana watese. Tetapi insyaallah kita punya harapan hidup di akhirat yang tidak pernah ada batas. Karena itu modalnya dari alam ini. Jadi kita sampaikan modal dari alam ini, termasuk kita perbanyak ibadah, perbanyak amalan-amalan dalam kita melakukan ibadah. Termasuk sore ini kan kita ingin berbicara mengenai bagaimana dalam kita beribadah melakukan sholat. Dan kami yakin para jamaah ini pun sholat ya, ibu pun sholat ya. Pun biasa sholat atau bu, pun biasa. Nek bapak nggak pun biasa pun biasa. Enggak ada yang sulit, pun biasa kabeh. Tetapi yang perlu kita pahami, karena ini ibadah sholat yang
merupakan ibadah sing utama. Karena kalau dalam hadis semua amal yang nanti akan dihisab paling pertama adalah as-sholat. Awwalu ma yuhasabu indallah as-sholat. Jadi perkawis amal manusia sing bakal pun hisab dini Allah pertama kali adalah sholat. Ora haji, padahal haji itu modalnya gede. Haji saat ini antri ini pun pinten tahun 30 tahun 30 lebih tahun bayarnya saat ini 50 juta 50 juta atau bayar itu nek saya lunas saya 50 juta 49 cuma berapa kalau bayar total kan 90 juta tapi hisabnya pun yang pertama aku dihisab ya sholat. Senajan sholat itu gratis orang bayar pakaian sak anane duwene sarung ya sarungan duwene baju lengan pendek ya lengan pendek ndak apa-apa bajune rada elek ya pantes mawon bajune anyar arep bodo nggih sae namanya kudu itu kan zinatakum ambillah perhiasan jenengan ketika mau sholat dipakai sing apik. Tapi kadang-kadang nek sholat jarang pakai baju yang baik, nek arep resepsi sing apik. Jadi ini kan kalau arep resepsi kan boleh ibu-ibu terus makan, wah HP nyumbang. Bahkan ini coba pantes enggak banyak. Nek arep sholat cukup nggo rukuk. Rukuk wis pirang tahun ora di ganti-ganti. Jadi ini rada padahal Qur'ane khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi arep sholat pakaian sing sae sing apik. Tapi realnya ya kita ya segampang penting kan nutup aurat. Nutup aurat punika penting nek kita laki-laki ya wis pokoke dengkul sampai hotel ketutupan. Bar bawa dengkul lepas ya ora apa-apa karena auratnya itu kan di antara dengkul sama udel itu aurat di antara itu sudah kalau sudah nutup udel itu sudah tertutup. Ya, maka kan kadang-kadang orang terlalu minimalis ya pakainya ya pakai minimalis cuma kan karek pantes ora nek masalah sah itu ya sah cuma pantes itu apa pantes sowan karo Gusti Allah kok pakaiane minimalis sing kurang diperhatikan. Kalau urusan fikih ya boleh-boleh aja. Nek urusan tasawuf sih kadang kurang layak, kurang pas. Maka dalam hal ini kita beribadah tentunya harus nonton sarang-sarang kersane mangke ibadah kita terus ibadah yang makbulah terutama dalam menjalankan ibadah sholat. Ini penting karena sholat ini adalah amal ibadah yang akan dihisab oleh Allah pertama kali. Lah nek salate jenengan niki salat ingkang sae mengikuti kaidah syarat rukun yang benar pas begitu kan, maka dijalankan dengan ikhlas dengan khusyuk. Nah niki maka insya Allah kalau sholat tidak ada caratan maka amal yang lain dianggap baik semua. Amin Allahumma amin. Jadi nek kita kepengin hisabe enteng, kepengin hisabe enteng besok, maka salate kudu ditata ingkang bener-bener ingkang sae. Ampun sampai salate iki asal-asalan. Nek salate banyak khalal, banyak kekurangan, maka amal yang lain akan dilihat satu persatu. Jadi suwe, kalau kita sudah mau lari kita jadi mandek kayak kita di bandara itu kadang kalau sudah mau keluar kan saya belum rampung jadi belum. Maka kita berupaya dari ibadah kita kemudian kita sarang-sarang melihat amalan ya sholat kita agar bisa sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, agar apa yang kita jalankan bisa menjadi masalih kemaslahatan dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Ini karena dalam sedikit Nabi mengatakan jadi sholatlah itu kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nek sholat derek baik Nabi Muhammad melakukan ibadah sholat. Tapi dalam ibadah sekali lagi
Nek kita sudah pegang Syafi'i, ya tentunya kaidahnya kaidah Imam Syafi'i. Boten dipun campur. Jadi ini yang harus kita bangun, jangan sampai nanti satu ibadah pakai mazhab yang berbeda itu tidak diperkenankan. Jadi kalau kita Syafi'i totalitas itu yang diajukan dalam kita ibadah dalam fikih. Karena kalau dicampur-campur talfik itu tidak baik di dalam pandangan hukum Islam. Karena itu kita nanti bagaimana bisa belajar, ya, semoga nanti para jamaah, bapak ibu semuanya di dalam menjalankan ibadah bisa benar-benar sesuai dengan kaidah, bisa bagus, bacaannya bagus, dan bisa sejalan dengan ketentuan yang baik. Ini harapan kita. Dan kami yakin, saya juga yakin, bapak ibu sambut bagus semuanya. Wah, sing sregep nokan wis udah bagus semuanya. Sing ora apik sing nokono-kono wis ora teko. Ini pun purun raut teng masjid kami yakin, saya yakin sudah hebat karena sudah membiasakan sholat setiap hari 5 kali, minimal kan 5 kali ya sholatnya. Itu sudah rutin dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah oke. Bahkan sekarang ditambah ada sholat malam, yaitu sholat tarawih sama sholat witir dijalankan juga berjam juga. Itu saya pikir sudah bagus. Jadi di sini kan nanti kita hanya murojaah bareng-bareng, kita muhasabah, nanti bisa saling modelnya. Mungkin nanti belum tahu caranya, apakah ini modelnya tanya jawab atau apa, saya belum tahu modelnya. Ya nanti tentunya monggo dari para jamaah kalau ada pola berikut Pak Yesahid. Jadi kalau modelnya ada yang mau tanya, monggo, mau model ilqah, ya, mau dengarkan, monggo, atau langsung dialog sudah ada apa. Yang penting kita ambil yang paling sekesong aja. Atau nanti kalau ada yang tanya Pak, tanya ya boleh-boleh aja. Yang penting kita podo ini sambil menunggu nanti waktunya yang kita tunggu. Karena orang puasa itu kan katanya kan adzan. Ini orang puasa itu adzan, adzan ya. Wis rampung, nek urung adzan ya belum. Jadi ya harus kita tata bersama. Para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang sepindah nih yang terkait dengan sholat ini kan memang menjadi hal yang penting ya. Hal yang penting yang harus kita jaga bersama. Kadang-kadang di antara sama umat Islam sholat itu dianggap ada yang sepele, itu naudzubillah, ada yang sepele yang namanya ibadah disepelekan. Padahal di dalam ketentuan bahwasanya sholat itu sudah ada waktunya. Sholat itu Allah tentukan waktu pada masanya. Jadi kalau kita mau sholat zuhur ada waktunya, asar ada waktu, semuanya sudah ada waktunya. Tidak diperbolehkan kita gawe waktu dewi. Jadi sudah ada waktunya kapan kita isya, kapan waktunya sholat subuh sudah ditentukan. Tetapi yang namanya orang kadang-kadang dengan kesibukannya atau apa itu menjadi lupa, menjadi apa, menjadi AB, menjadi tidak pas, itu juga ada. Karena itu sebagai hamba Allah yang mukmin, maka ketentuan waktu ini harus kita pahami bersama. Jadi kita tidak boleh meninggalkan atau mengerjakan waktu di luar yang ditetapkan. Kalau di luar berarti kita termasuk hamba Allah yang asin, kelompok yang bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sholat harus dikerjakan pada waktu yang sesuai. Jadi kalau kita zuhur ketika sudah tergelincirnya matahari sampai nanti bayang-bayang itu sama, itu seperti itu. Asar waktu bayang-bayang sama, nanti sampai huruf asyad itu kita ada padunya semua. Itu menjadi ciri yang harus dijalani oleh semua orang. Maka ketentuan pada waktu itu tidak boleh diabaikan. Mungkin kita ini sedang sibuk Pak, tak undur sampai mengko sore, tidak boleh karena ada ketentuannya. Kalau kita mundur berarti kita meninggalkan kewajiban. Nek mundur berarti kita anggap orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
sholat ini harus betul-betul dijalankan pada ketentuan waktunya. Tidak boleh kita ngolor-ngolor waktu. Ya mungkin nek mundur sedelok boleh, tapi jangan sampai keluar waktunya. Nek keluar waktu nanti kita berarti akan menjalankan berarti dengan namanya qadha, ya qadha itu di luar waktu. Tapi qadha kan itu ada ketentuannya. Bisa karena kita lupa, bisa karena kita tertidur, itu kan itu yang udzur syar'i itu kan. Waktu kita tertidur habis zuhur bangun-bangun adzan maghrib lagi tangi ya ora salat asar ya ora apa-apa karena kita tidur berarti tidak ada dosa. Begitu kita bangun ya dan sholat, karena kalau kita bangun itulah saatnya kita melakukan sholat. Jadi segera dijalankan, jangan malah kusik ini yang kusik berarti ya kita dianggap masih mengecewakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu ini penting. Saat kita bangun, kalau kita tertidur, atau juga saat kita tadi karena lupa, ya sholatlah ketika kita sedang ingat. Jadi pas kita sibuk kerja dari jam 10 sore, karena sibuk kerja sangat mungkin luar biasa capeknya sehingga tidak sempat mikir waktu, ternyata sudah asar gitu, berarti maghribnya ketinggalan. Tapi kalau kita itu lupa ya rapopo karena lupa, tapi segera kita tunaikan sholat saat kita sudah eling. Ini ketentuannya. Jangan sampai begitu eling malah kita asik kerja lagi lali lagi sampai maghrib ora asar meneh, tambah semakin dosa. Kalau kita sudah eling, maka segera jalankan agar kita tergolong hamba Allah yang bersyukur atas nikmat. Jangan kita eling itu kan Allah mengingatkan. Kalau kita nggak ingat ya memang ya sudah. Tapi kan kalau dia ingat berarti Allah memberikan nikmat. Artinya memori kita masih normal, masih sehat, masih bagus, masih sudah bekerja. Maka kita syukuri dengan kita menjalankan ibadah yang tadi kita lupakan. Terutama sholat tadi segera kita jalankan. Sholat begitu. Nah kecuali kalau yang kan dia memang sengaja tidak sholat karena masih AB itu, ya kapanpun dia termasuk orang yang berdosa. Meskipun dia mengondok termasuk orang yang berdosa karena tidak ada udzur syar'i. Jadi kalau udzur syar'i maka apapun yang dijalankan tetap dia dapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga kita ibadah puasa begini. Kalau kita puasa ini kewajiban dari Allah. Kok aku tak muka sedino, hanya pengen muka, biasa nggak ada alasan, bukan musafir, bukan sakit, hanya pengen muka misalkan, ya itu juga dosa. Meskipun nanti tak qadha nih bulan Syawal tanggal 2 tak qadha nih, tetap itu dosa senajan kita punya kemampuan mengqadha. Dan bahkan kita mengondok pun itu dalam beberapa maqalah atau hadis, kalau kita muka sehari dan kita nanti ganti puasa setahun pun itu tidak nyukupi fadilahnya untuk ganti puasa di bulan Ramadan. Maka tidak bisa. Sama dalam ibadah sholat juga begitu. Meskipun bisa kita qadha, tapi nek kita itu niatnya sudah amdan, sengaja ninggal ke sholat, itu juga sama, kita akan termasuk orang yang dapat dosa dari Allah senajan disantap sholatnya. Makanya itu kalau nanti para jamaah aja, para ibu-ibu, bapak-bapak dan juga adik-adik, supaya kita perhatikan mohon nanti sholat itu menjadi perhatian kita, perhatian kita termasuk pada anak-anak kita, terutama anak-anak remaja itu kan kalau sudah usia SMP kan rodo ora nang omah, dikandani rodo lunga-lunga. Nah ini kalau wong tuane juga ada yang tidak terlalu dekat, ini yang menjadi kesulitan kita. Maka tolong untuk adik-adik kita yang sudah usia remaja harus mendapat perhatian yang serius. Bagaimana sabda Nabi Muhammad tadi itu, kita harus memerintahkan anak kita untuk sholat
Bahkan usia 7 tahun sudah diajak. 10 tahun kalau tidak mau disuruh mukul itu kan. Nah, apalagi sudah mukalaf, sudah memiliki kedewasaan, dia sudah punya tanggungan, dan kalau dia melakukan sudah berdosa. Nah, kalau kita orang tua tidak wanti-wanti, nanti kita bisa jadi penyebab anak kita tidak soleh gara-gara kita tidak peduli tentang sholat mereka. Padahal kalau kita menonton televisi, di televisi kan era Ramadan kan eranya tawuran. Kalau kita kemarin mendengar berita di TV di daerah Bekasi, Depok, Bogor, Jakarta selalu ada tawuran menjelang sahur. Kan itu ya cah nom-nom katanya sarungan, pakai sarung tawurannya, tapi kok akhirnya ono senjatanya kan ya itu luar biasa itu subhanallah. Maka itu kan tentunya anak-anak muda kita. Ya mudah-mudahan di Mijen, di Semarang tidak terjadi. Amin Allahumma. Dan ini kan pedulian kita, anak kita peduli, insya Allah anak-anak kita baik. Anak kita diajak sholat gelem, diajak ke masjid gelem, insya Allah orang bakal metu di jalan. Tapi nek kita nggak peduli, itu juga miris Bapak Ibu. Saya kalau sering pulang jam 12, jam 1 kalau lewat Jatisari itu sering ada anak gerobol-gerobol sering. Ya sepeda itu saya kalau udah lewat itu saya juga takut jadi sasaran nanti. Apa kesenggol apa nanti terus dia langsung beruntung. Ya dia itu hanya jalan-jalan biasa di tepi jalan. Tapi ini ada momen tertentu dia bisa akan. Ini kan tentunya kepedulian kita itu penting. Jadi tidak hanya kita ngajak di dalam belajar, tapi perhatian bagaimana kita bisa kita perhatikan. Jadi terutama di kota-kota besar ini sudah mulai mungkin ada budaya saling merempet, itu ada. Karena itulah dari sholat ini, nek kita bisa jaga sholat yang dalam Qur'annya, sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat iso nyegah perkawis fahsya, keji lan perkawis mungkar. Maka nek sholatnya apik, kok anak-anak remaja serempet nang masjid gelem sholat, nanti kan masuk kelompok sab'atun yudhilluhullah yaumil qiyamah la ilaha illa dzilluh. Jadi kalau ada anak remaja serempet masjid ada kelompok 7, salah satu kan syabun, pemuda yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada pemuda yang hatinya kumandil di masjidipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti kelompok yang mendapat kemuliaan. Nek ono bocah nom sregep teng masjid, napa meneh gelem darus, gelem ngaji, gelem membersihkan, matur kabeh. Nah, ini perlu kita karyakan remaja masjidnya. Terutama ibu-ibu yang nggak ada putra ya jangan hanya anaknya diajak ke mall ya, ke Abon misalkan atau ke mana ya, kita aja lah membiasakan anak kita datang ke masjid waktu subuh, waktu asar, waktu ada di rumah ya, waktu maghrib, semuanya kita rutinkan agar nanti anak kita kalau ke masjid tidak canggung. Karena kalau nggak dibiasakan ada masjid ya ruka pelaku ono kota di Buraya. Aku nang masjid ngapain yo, itu banyak. Tapi nek sudah terbiasa ke masjid, lebih biasa. Ada temannya banyak, ada sahabatnya banyak, dan biasa mengerjakan aktivitas ngaji di masjid, insya Allah jadi berkah. Nah ini maka peran dari ibadah sholat itu menjadi hal yang penting. Apalagi sholat itu kan berapa kali sehari, minimal 5 kali. Kan dalam hadis kan disampaikan, nek kita itu tetangga masjid, maka la sholata li jarin masjid ila bil masjid. Nek jenengan punika sebagai tetangga masjid ora ana salat kecuali di masjid. Berarti ya harapannya ini dari yang tetangga masjid, yuk salat di masjid. Kita sama-sama ramaikan masjid, tidak hanya fisiknya yang megah, tapi nek salat selalu penuh dengan jamaahnya. Amin Allahumma. Nah, ini jamaahnya penting. Jadi dan kita hanya membangun fisik cok bagus, harum, enak, adem. Ini sudah menjadi
usaha dari takmir untuk menggait anak-anak kita kersane kerasa untuk masjid. Karena itu ya sebagai orang tua ya, kita ajak generasi muda kita sareng-sareng hadir wonten masjid derek salat kalau bisa setiap waktu subuh diajak. Tapi nek subuh rada ana ya anak-anak muda ya. Nek subuh bapaknya tangi anaknya sih sarenya apa nggih? Situ digugah yo pindah pun. Jadi apa nggih? Dipindah kon Pak digugah. Pindahnya ngalah kon meneh ngene wae. Kucing-kucingnya karo bapak ibune. Ini yang namanya anak muda ya. Itulah anak muda. Ya ada satu dua yang bagus ada. Tapi insya Allah kalau bapak ibunya sudah di masjid, jadi sebagaimana sudah Nabi Muhammad, nek tonggo di masjid, sholatnya teng masjid. Ya porasana nomah ya sah sholatnya, tetapi fadilahnya tidak mendapat fadilah sholat di masjid. Jadi masjid aja dengan tidak saking masjid pun gadah wudu. Jenengan teng dalam pun niat wudu, nawaitul wudu'a Irabil hadasil asghari sudah niat wudu bersih. Kok jenengan mlampah teng masjid? Salate teng masjid. Saben-saben nggih. Niki khotwah. Saben-saben jangkaan punika jenengan pikantuk satu pahala, satu bisa mengurangi kejelekan. Monggo pripun? Rasulullah tentang pelaksanaan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama baik doa maupun gerakannya, Pak. Jadi doa Rasulullah dalam melaksanakan sholat fardu, yaitu zuhur, asar, isya, maghrib, subuh dan lain sebagainya, itu beliaunya yang saya baca intinya bahwa doa-doa yang dilakukan itu kadang-kadang ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Bagi contoh, subhanallah rabbiyal a'la, kadang-kadang 2 kali dan kadang-kadang 3 kali. Ya. Ini yang kaitannya dengan ibadah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini bagaimana menurut Pak Ustadz atau Pak Kiai dalam istilahnya Rasulullah memberikan satu petunjuk ibadah sholat itu dalam berdoa. Doa-doa yang dilakukan dalam sholat itu ada yang 2, ada yang 3 dan sebagainya. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan jamaah sholat di Masjid Al-Habib. Karena saya ditugasi oleh Pak Ketua Takbir untuk menjadi imam, Pak, di sholat asar khususnya. Kemudian setelah saya selesai berdoa, itu saya diberikan masukan, Pak, atau katakanlah teguran, Pak, nek asar itu doanya jangan panjang-panjang. Dan jawaban saya yaitu sesuai dengan standar aturan dalam pelaksanaan sholat lengkap itu. Maka di situ ada zikir, ada doa, itu memang standarnya seperti itu. Ini bagaimana menurut Pak Kiai kaitannya dengan 2 hal ini. Kemudian juga yang lainnya, terutama gerakan. Gerakan ini memang ada yang ini mungkin lutut dulu kalau itu mau sujud ya, itu lutut dulu, kemudian kaki. Ini yang ini memang petunjuknya harus begini. Tapi bagaimana kalau mereka yang kondisinya ya tidak bisa, Pak, karena mungkin sakit asam urat dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang jemaah itu macam-macam, Pak. Saya pernah dikasih satu pengertian ceramah bahwa kamu ini dari sujud nunggu sebentar. Ini bagaimana menurut Pak Kiai kaitannya? Lah saya jawabannya, wong jenenge ibadah itu tergantung niatnya masing-masing. Tergantung. Jadi bagaimana istilah manakala sholatnya baik, maka diharapkan yang lainnya baik. Jadi mungkin kami minta Pak. Maksud Pak Mulyadi yang sudah menanyakan ya, dia mengenai doa atau bacaan ya. Tentunya di dalam Islam, dalam sholat ya, yang namanya bacaan
bacaan-bacaan dalam ibadah sholat itu kan sunnah, kecuali yang Fatihah. Fatihah itu wajib. Itu Fatihah itu wajib. Itu harus dibaca. Itu pun ada khilafiyah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada yang mengatakan Bismillah itu yang tidak bagian, ada yang mengatakan bagian. Syafi'i mengatakan bagian dari Fatihah, maka harus dibaca banter keras sebagaimana Alhamdulillahirabbil alamin, yang wajib. Maka kalau kita yang Syafi'i mesti maca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, itu yang wajib. Jadi kalau yang enggak Syafi'i ya mungkin cukup dengan siri ya. Seperti kalau mungkin Bapak Ibu di Mekah ketika haji umroh kan, kok iki ora padha mbek aku, kok bismillah kok menurut, karena itu punya panjangan. Cuma kalau yang Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah juz'un minal Fatihah, bagian dari Fatihah dan harus dibaca banter. Kalau enggak ya dianggap kurang, berarti Fatihahnya kurang, berarti dianggap enggak. Nah, ini kalau Imam Syafi'i. Kalau yang memang lain tidak apa-apa, dia boleh-boleh aja kalau ada hadis yang membolehkan. Tapi kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah dan Imam Syafi'iyah, kita pakai Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dulu ketika ada Imam Sudes juga datang ke Istiqlal, ke Indonesia juga bacanya juga keras, karena apa? Menghormati orang-orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'i. Ini yang wajib itu. Adapun bacaan yang lain seperti Subhana Rabbil A'la, semuanya itu kan sunnah. Ya sunnah. Jadi kalau sunnah itu ketentuannya dibaca ya baik. Apakah berapa? Ya umumnya ya, 1 itu boleh, tapi 3 itu lebih afdol. Maka ulama-ulama kita mengatakan salah samarot itu lebih afdol. Kalau terlalu banyak nanti kasihan yang mau kerja. Wong kerja kan sebenarnya imam iki ora ngerti aku kok mah kerja kok. Dan terus sami kita membaca ayat yang panjang juga sama. Wis katakan makmumnya jangan budal pagi-pagi sholat jamaah. Imamnya maca sing panjang karena imamnya nang omah gitu kan. Wah iki salate yo ape metu kok jadi makmum. Orang metu koyo gak barbar. Ini menjadi problem, karena itu ya tadi yusano ya yang disunahkan cukup 3 kali itu agar kita tidak terlalu lama, dan itu sudah baik karena 3 kali itu kan bagian dari sesuatu yang witir yang baik. Itu yang memang disunahkan seperti itu salah sama. Jadi yang pertama aja sudah bisa dilakukan. Yang kedua juga tentang tadi bagaimana kita ndonga. Ndonga itu kan ya doa juga harus kita melihat jamaah Bapak Ibu semuanya, terutama imam harus melihat. Maka kan kadang imam suruh melihat makmumnya itu kan, kita kadang kan melihat di arah makmum itu kan baru imam ini makmumnya wis gelisah ora ya. Nek makmumnya gelisah ya kita harus tahu diri, jangan kita paksakan ya apa dulu panjang, tapi nek dibaca panjang bukan khusyuk, kemerungsung. Itu tidak bagus, maka kita harus orang bijak. Tapi nek kita ndonga dhewe mbok 10 jam ya ora apa-apa. Wong dhewean kok enggak ada yang tapi nek kita jadi imam, nek kadung ikut jamaah, katakan kita wirid, zikir, dia menunggu kita ndonga dan dia bareng-bareng doa kita. Dia mau tengah jalan pulang juga enggak enak juga. Ini maka kita hormati, nek ndonga ya sing ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita lagi kondisi netral, nggak kemana-mana ya untuk suwe rapopo. Tapi nek kondisi kerja, kita lihat ini orang yang pekerja sibuk gitu ya, ya kita cakap ausbar itu mau dewi. Kan boleh doa lagi sendirian boleh. Jadi ini yang kita lakukan, maka jangan memaksakan jamaahnya kudu melu. Jamaah sesuai. Kasihan mereka, nanti bisa jadi kalau dia nggak puas dengan kita, besok dia nggak mau jamaah. Wah aku rasa jamaah, aku nak jamaah marah kosong, wah kerjaku telat. Nak telat ya nanti kena nopo penalti, kena denda, kena apa? Wah repot aku ibadah apa? Pendek lah repot. Nah ini kita harus cerdas dalam memantau jamaah yang ada. Insya Allah kalau kita cerdas, nanti jamaah akan senang. Wah aku tak jamaah lah.
Karena kondisinya begitu, kondisi orang kita berbeda. Maka itu kita melihat jamaah itu intinya di situ kita ngerti. Oh ini pensiun aja gampang kok nggak susu. Tapi ini yang masih kerjanya kerja over, itu mesti kelihatan orang yang pikirannya semraut itu kelihatan nanti itu kan. Wah ini repot ini. Maka termasuk kenapa kita kalau habis sholat kita menghadap ke arah makmum itu supaya kita tahu siapa-siapa yang datang, nanti kalau kita doa biar supaya tahu kondisi yang kita jalankan. Ngoten Pak, misalnya jangan dia nek doa panjang bagus, tidak apa-apa. Nek pas wonge memang cocok atau longgar sesuai dengan waktunya. Maka bagus tidak karena doanya, situasinya. Nek sudah pas ya bagus, kalau enggak ya meskipun Robbana atina ya dianggap bagus. Enggak pas masalahnya itu kan, maka pas itu sesuai dengan kondisi yang dimiliki masing-masing. Maka di dalam termasuk dalam bacaan apa ya sholat ya sami. Ya kalau kita lihat sunnah ya harus baca panjang-panjang, itu sunnahnya. Ya, kayak kalau kita di Timur Tengah kan panjang. Cuma problemnya di kita dengan di Mekah itu beten. Nek jenengan pasti tidak umroh, ya, teng Mekah atau teng Madinah, imamnya mbok maca 2 halaman itu jenengan khusyuk. Karena apa? Orang bakal mikir kerja. Jadi apa sih? Jangan umroh kan niatnya wis pokoke bar salat ya jangan ngono meneh mulai ke hotel dahar salaman. Ya nyantai tapi nek nang mriki. Bar salat ndang layu, ndang kerja. Lah niki nek maca terlalu panjang ya nanti membuat jamaahnya tidak khusyuk. Saya juga kadang beberapa kali ketemu dengan warga masyarakat pas ngobrolnya deh. Imam itu mereka Pak Usra bijak tenan Pak. Lah kula kerjane ku jam-jaman kok dene suwi ya Pak. Dene pensiunan. Lah kula boten Pak. Ini itu yang kadang menjadi problematika kita kurang ngomong jamaah karena kita memaksakan dengan ukuran imamnya, ukuran awake padahal makmumnya punya dunia yang lain, itu yang menjadi tersandra, itu yang kadang menjadi tidak mau lagi jamaah. Ustaz rumah saja lah. Nah, ini maka kalau bisa ya kita standar doanya yang simpel. Nanti nek perpanjang donga dhewe bar kuwi dengan sewirid to imamnya to wirid maca dhewe sak suwe-suwene sak kopri, insyaallah nanti jamaah tidak akan ada yang kecewa. Pantas imam ini tahu diri. Oh, itu kan enak. Jadi insyaallah mereka akan siap datang. Ini yang penting seperti itu. Ya saya kira seperti itu Pak J. Jadi tidak harus, karena doa tidak harus panjang, tidak harus pendek. Yang penting kita berdoa saja. Panjang pendek sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan itu nanti isu berjam-jam Pak. Tapi ini orang itu butuh, suwi yo orang enak hasilnya karena nggak pasti butuh. Dan umumnya di kita ini kan doa itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka ya tadi ada doa yang jamaah, doa bareng-bareng itu akan sesuai dengan konteks semuanya. Tapi doa yang memang pas itu doa masing-masing. Tapi kita di kalangan kita kan umumnya yang di kalangan jamaah Nahdlatul Ulama itu doanya bareng-bareng. Karena apa? Banyak warga umat yang kadang ndonga rapati iso, maka akhirnya ape ndonga basa Jawa rapati pede itu kan, rapati mantep, tak meru Pak Yai ndongane bahasa Arab itu kan. Itu kan dia lebih mantep, lebih percaya makbul, maka dia ikut kiainya. Padahal doa bahasa Jawa ya angsal. Bahasa Indonesia enggak angsal tidak apa-apa. Tapi nek doa bersama itu lebih afdal karena tadi ada yang lebih ikhlas itu insyaallah akan Allah. Cuma tadi kalau terlalu panjang itu menjadikan orang jadi tidak ikhlas, mereka jadi tidak ikhlas gara-gara karena kepanjangan. Yang terkait dengan harokah tadi tentang kita duduk dan sebagainya, saya yakin Bapak Ibu sampun biasa untuk gerak. Bagaimana kalau kita duduk iftiros, duduk tawarruk itu sudah ada. Kalau kita duduk di atas sujud sudah ada ketentuannya, sudah ada. Saya yakin sudah bisa. Yang terpenting Islam itu dalam hadis Nabi yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Jadi hadis Nabi itu jelas, permudahlah, jangan kamu persulit. Berilah gambar gembira, jangan beri gambar yang menakutkan. Ini Islam begitu.
Nah kalau dia memang karena kakinya baru kena kolesterol, asam urat, ya jadi paksa. Mau dipaksa malah akhirnya megah sholat, kan berabi itu kan repot. Jadi Islam itu ya kita bisa duduk yang bagus kalau pas posisinya kakinya sehat. Katakan kakinya ini telapaknya mau didirikan kan, berdiri itu. Iku nek kondisine fit ndak apa-apa, nek ra fit kok tepuk rasane ya Allah, akhir rasane malah ora eling salat eling larane. Ya Allah dok. Padahal kon eling salat. Kan auzubillah min dzalik. Maka di dalam ibadah ini ya kita perlu fleksibel mawon. Toh dalam Islam kan juga ada variatif. Wong salat itu nek ora iso ngadeg ya kon lungguh ya itu. Ora iso lungguh kon turun ya itu. Itu artinya kaifiah salat itu ora kudu kenceng-kencengan. Ya sesuai dengan kemampuan seseorang. Jadi itu gampang Pak. Karena kalau kita harus ukur ideal semua, harus idealis semuanya. Iku nek wong sehat sih no. Nek sehat no iso ideal. Dene iso sepuh. Senajan ora asam urat, wis kamu kabeh sikile. Ditekuk ya tetep kon ngadeg itu dramane. Ora iso nang, ora iso wis isane wis ngene iki ngene. Lah mok dipaksa-paksa. Malah noleh dari poso. Ndak apa-apa. Jadi kan dalam Quran jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah rak bakal maksa wong di luar kemampuan. Jadi ini harus kita ambil aja. Nek kita bisa ideal normal ideal, ya. Kita ketika ngangkat tangan yo yang bagus begini sama. Ora iso yo sak-esane tangane rada abot. Allahu Akbar ya ora apa-apa. Pengajiane angel yo. Ya, kan sesuai kemampuan. Nah kita harus ini tangan ini hati memang ini sama dengan posisi suhmatil udin, ini lubang telinga. Itu tangannya sehat kuat. Tapi ada juga tangannya rapat enggak. Misalnya ini dok goro-goro ono encok apa barang kuwi. Ya ada yang ini dok ya apa-apa karena isone ngono kuwi. Tapi nek kita isa normal, lakukan gerakan normal yang baik. Itu loh, nek iso normal ya. Nek ora iso aja maksa wong liya kudu normal. Karena itu kita bertentangan dengan hadis Nabi tentang yassiru wa la tu'assir. Aja gawe sulit wong ibadah itu Allah sing bakal balas, Allah yang penting kita sebagai hambanya sudah berupaya untuk belajar ilmune yo disinauni, carane yo disinauni dan dipraktekkan dengan baik sesuai dengan kemampuan. Yang terpenting enten para jamaah, kita harus selalu belajar. Ampun sampai kita langsung wis aku pinter gak usah sinau. Kita harus belajar. Saya juga sama, kita harus belajar. Saya selalu membaca. Nek orang musuh kadang yo lali masalahnya. Maka itu semua umat Islam itu wajib belajar. Maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sebagai sarana kita harus belajar, apalagi ilmu ibadah, ilmu sholat sing arep digawa sampai nanti dimatikan sholat kita yang akan memberikan pintu mudah itu karena sholat. Jangan itu kita harus selalu belajar. Nek isih ragu sih mamang belajar tamu sampai nanti kita tidak ada persoalan sehingga betul-betul sesuai dengan kaidah yang baik. Selama kita masih normal, orang normal ojo diukur. Ngoten Pak Yai. Jadi doanya sing ya pendek-pendek aja insyaallah. Nanti pendek nanti anak muda senang. Cocok anak muda karena dia pengen keluar. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, monggo. Dari ibu-ibu monggo, ada yang mau bertanya? Monggo dari bapak, dari mas silahkan. Ribut. Kurang 10 menit. Lah selesai jam pinten? Masih 5 menit katanya. Monggo yang badhe tanglet monggo. Tentang sholat saya lanjutkan kalau nggak ada jadi sholat ini menjadi sesuatu yang prinsip ya. Tentunya di dalam kaidah-kaidah yang harus kita jalani tadi. Ini yang penting kami sampaikan Bapak Ibu mengenai niat
sholat ya. Niat sholat ini kan ada makalah kan al-umur bimaqasidiha atau innamal a'malu bin niat. Amal tergantung dari niat. Nek kita niat sholat kan ada dua versi. Ada sing usolli fardhul maghribi salasa rakaatin, ada ya. Ada yang tidak perlu itu ada. Ada yang langsung Allahu Akbar ya ada. Ini monggo pakai usolli gitu monggo, ndak ya. Monggo itu kan sesuatu yang itu apa khilafiyah. Tapi yang penting niatnya kan harus niat. Niatnya harus niat. Kalaupun diucapkan itu kan boleh, tidak juga itu pilihan. Tapi wajib niat. Lah niat itu kapan dilakukan? Ini yang perlu saya tegaskan. Kapan niat itu dilakukan? Kadang-kadang sebagian warga masyarakat yang awam tuh itu nek usolli fardhul maghribi salah salatin mustaqbilan Allahu Akbar. Takbir itu pendek. Allahu Akbar itu kan. Nek kira takbir pendek di usolli fardhul salat Allahu Akbar pendek takbirnya ya. Kira-kira niate salat itu sebelum takbir atau saat takbir? Ayo. Tadi kan usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmuman lah ya. Dia adalah Allahu Akbar. Nek takbir pendek tadi Allahu Akbar. Itu kira-kira niatnya itu sebelum takbir atau saat takbir? Ibu-ibu sebelum takbir atau saat takbir? Sebelum takbir. Sebelum takbir ya. Yang talafuznya kan sebelum takbir. Lah waktu takbir tapi takbiratul ihram itu niat mboten? Waktu Allahu Akbar itu niat mboten? Hanya takbir tok berarti. Tidak ada enggak ada niat. Beripun Bapak? Jadi ini yang seringkali terjadi di masyarakat. Maka karena madhab Syafi'i saya sampaikan usolli fardhul maghribi yang diniatkan lewat lisan itu kan sebagai muqaddimah betulnya. Sebagai muqaddimah kersane kita nanti bisa niat di dalam hati. Wis hadir kita tuntun lisan kita usolli fardhul maghribi salah rakaatin bla 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 Allahu Akbar. Maka yang takbir panjang itulah sambil menata niat di dalam hati, karena tempat niat itu di dalam hati, bukan di lidah. Niat itu dalam hati, fil qalbi. Maka nek baru talaput lisan kok hati kita tidak usolli, maka dianggap belum niat itu. Karena niat itu makanya tempatnya di dalam hati. Kalau yang talaput itu sunnah dalam madhab Syafi'i, kalau yang lainnya tidak. Tapi Syafi'i talaput usul itu sunnah. Itu belum jadi ketentuan rukunnya. Rukunnya itu nanti nek wis usoli di dalam hati. Saat takbiratul ihram bareng itu maka Allah. Ini takbir panjang itu adalah untuk noto niat di dalam hati. Maka kalau saya lihat ada orang-orang yang Allahu Akbar pendek itu kapan niate itu. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan imam masjid yang besar-besar itu, perhatikan mesti rata-rata takbir ihram itu mesti panjang karena dia itu paham, dia itu ingin menata niatnya di situ. Itu yang wajib. Kalau yang usolli dalam lisan itu enggak, itu sunnah. Itu Syafi'i sunnah, kalau tidak Syafi'i juga enggak. Ini maka yang wajib itu niat di dalam hati. Maka ketika takbiratul ihram rada ana jedane sing rada panjang. Allah. Ini lambene maca takbir, atine usolli. Itu kan dua pekerjaan. Beda antara ucapan dengan hati. Nek mboten ditoto ya repot. Ini yang sering kali saya temukan di beberapa masyarakat yang awam. Saya kan kalau datang ke masyarakat bawah kan sering saya tanya itu, "Kalau kenapa usolli dong Pak lisan dong?" Waduh,
Ini ditutup Bapak Ibu. Ketika jenengan takbiratul ihram kedah sing rada jedah. Beda nek takbir itikal, nek jenengan hanya pindah dari rukuk-rukuk itu ya Allahu Akbar bener tidak apa-apa. Karena itu tidak ada niat. Niatnya ketika kita takbiratul ihram. Karena itulah bagian dari permulaan ibadah sholat. Nek niat kita tidak benar, berarti kan ibadah berikutnya kan kurang pas, karena jadi al umur bima qasidiyah, kabeh perkawis harus sesuai dengan kaidah tujuannya yang benar. Maka di situ nanti para jamaah bisa dipahami dan jenengan angkat takbiratul ihram sing rada suwe, batine iki usoli, batine lambene Allahu Akbar tapi batine usoli ba'dal maghribi. Niat niku ini penting. Jadi tidak hanya di dalam lisan. Nek wis ya wis ra, tapi kan nek dikasih tahu kan berarti harus belajar yang lebih baik. Ngoten nggih. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, rahmat, dan semoga kita semua bisa kesehatan yang prima, bisa ibadah dari awal sampai akhir, sampai nanti dapat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Niki pun kurang gangsal menit terus aja. 2 menit. Panjang. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata. Mari kita alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.